Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dapat pesan dari Pak Haji. Pak Urip nanti tetap ngaji aja ya. Siap Pak Haji gitu. Saya menjalankan amanat aja. Kita masuk pada ayat berapa, Bu? Halaman 37-38. Mulainya 38 ya. Ayat halaman 38 ayat yang ke 234. Ya Bu ya? Ya Pak? Iya. Ya, nggak apa-apa walaupun sedikit. 3 orang, 4 orang. Istiqomah. Kita baca bersama-sama dulu ya. Sudah Bu? Pak, udah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من حدبة النساء أو أقنعتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang diwafatkan, meninggal, minkum di antara kalian, wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan, istri-istri. Suaminya meninggal, ada istri yang ditinggalkan. Yatarabbasna, hendaklah mereka para istri menunggu
bi anfusihinna dengan diri-diri mereka arba'ata ashhurin selama 4 bulan wa asyra 10 hari. Paham ya Pak ya? Kita ninggal misal ada istri ya. Istrinya ini tidak hamil, misal ya. Maka masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kalau yang 3 kali kuru itu apa Pak? Cerai 1 dan 2. Jadi masih boleh rujuk, suaminya masih hidup. Kalau yang ini suaminya meninggal dunia, maka si istri itu wajib selama 4 bulan 10 hari tidak boleh menikah atau bersolek-solek lah, apa bahasanya ya, biar laki-laki itu pada naksir misalnya ya, itu nggak boleh. Tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Ini ada 10 harinya nih ya, luar biasa ini. Lanjut. Fa idza balahna ajalahunna, maka jika telah sampai ajalahunna waktu iddah mereka, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa atas kalian fi ma fa'alna, apa yang mereka berbuat fi anfusihina terhadap diri mereka sendiri bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kalau istrinya ya masih punya orang tua misalkan, kalau masa iddahnya sudah selesai setelah ditinggal suaminya, biarkan si istri itu boleh berdandankah atau bersoleklah atau apalah ya, biarin dia berbuat sekehendak hatinya bil ma'ruf selama sesuai dengan syariat Islam. Jangan larang-larang, kamu nggak usah, biar ada yang senang lagi, nggak usah, nggak boleh itu sebagai walinya misal ya. Fa idza balahna ajalahunna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, biarkan, tidak berdosa setelah masa iddah itu istri itu, mantan istri itu boleh berhias ataupun apalah ya, biar nanti istilahnya namanya ya, iya mungkin karena masih muda banget atau apalah ya, zaman sekarang kayaknya muda-muda udah ini ya. Terus Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan melihat. Jangan larang-larang dah, kalau sudah iddahnya udah selesai, kita sebagai orang tuanya kah atau saudaranya kah atau mungkin tetangganya kah, nggak usah larang-larang karena masa iddahnya udah selesai, sudah biarin ya, selama dia berbuat sesuai dengan syariat Islam. Berapa bulan Pak iddahnya kalau ditinggal meninggal suami? 4 bulan. Kalau yang 3 kali kuru cerai. Kalau ditinggal istrinya hamil, berapa iddahnya? Sampai melahirkan. Itu ada di surat At-Tolak ayat 5. Misal nih, ditinggal suaminya lagi hamil 8 bulan. Berarti berapa bulan lagi lahir? Sebulan lagi. Nah, ketika sudah lahir, itu masa iddahnya sudah selesai itu. Tapi kalau ditinggal meninggal dunia, dia nggak hamil, berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ditinggal lagi hamil, gimana? Sampai melahirkan. Ditinggalnya 9 bulan misal, 5 hari lagi itu lahiran misalnya. Nah, itu berdasarkan surat At-Tolak ayat 5, selesai dia melahirkan, berarti masa iddahnya sudah
selesai gitu Pak. Saya punya teman itu masih muda, anaknya masih kecil, anak pertama masih kecil perempuan, sesar itu. Lantas yang kedua itu ditinggal sekitar 8 bulan 7 bulan. Teman saya ngajar masih muda pokoknya dah. Ditinggal, kasihan banget lah ya. Tapi luar biasanya anak pertama itu disesar. Tapi anak yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala mungkin memberi pertolongan ya. Karena ditinggal suaminya, dia istilahnya istrinya itu nggak kerja memang gitu. Tapi Allah kasih kemudahan, anak yang kedua lahir normal. Katanya kemudah katanya gitu. Ketimbang anak yang pertama sesar lah itulah dan sebagainya. Inilah Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang dalam kesempitan. Gitu. Sementing minta doa sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan ya. Makanya teman-teman saya tuh bingung juga. Pertama sesar, yang kedua digampangin gitu. Lahirnya gampang gitu. Luar biasa. Umur iya. Tapi katanya biasanya kalau lahir pertama sesar, keduanya biasanya sesar katanya. Katanya. Bener ya? Enggak juga tapi kaget ya. Pengalaman bukan dengan iya. Cuman kebanyakan sesar pertama karena ketakutan, yang kedua minta disesar lagi biasanya gitu. Biasanya. Terus wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa atas kalian fima aradtum bihi, pada apa yang kalian sindirkan dengannya, min hidbatin nisa, untuk meminang wanita-wanita janda ya nih. Au aknantum, atau kalian sembunyikan fi anfusikum, di dalam diri atau hati kalian. Ini sudah selesai masa iddahnya nih. Lagi masa iddah ya. Kita tidak ada dosa, boleh nyindir-nyindir. Oh, kamu cantik dah, gitu misalkan ya. Si yang ditinggal suaminya itu cantik gitu. Kita dibolehkan, gak apa-apa kita nyindir-nyindir dengan kata-kata untuk meminang wanita-wanita tersebut, atau kalian sembunyikan. Nanti kalau sudah masa iddahnya selesai saya akan nikahi dah, begitu disembunyiin di hatinya, itu boleh. Yang gak boleh itu menikahinya, apa tuh namanya, mengadakan hajat nikah, itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau nyindir, kamu cantik misal, sindiran lah gitu loh, itu boleh ya. Alimallahu annakum, Allah mengetahui, annakum, bahwasanya kalian, satazkurunahunna, kalian akan menyebut-nyebut mereka. Namanya cinta ya disebut-sebut gitu. Allah tahu itu. Walakin la tuwa'iduhunna, akan tetapi janganlah kalian menjanjikan mereka siron, secara rahasia ya. Enggak boleh misalkan sepakat menjanjikan sesuatu nanti kita nikah ya, itu enggak boleh, harus diketahui oleh keluarganya. Illa antaqulu, kecuali bahwa kalian katakan kaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Wala ta'zimu, dan janganlah kalian menetapkan uqdatan nikah, pelaksana akad nikah, nggak boleh nih. Iddahnya belum selesai, tapi sudah menetapkan tanggal pernikahan. Hatta yablughul kitab, sehingga sampai masa iddah ajalah pada waktunya. Sebelum masa iddahnya selesai, tidak boleh menentukan akad nikah. Itu. Wala ta'zimu, dan jangan kalian menetapkan uqdatan nikah, pelaksanaan akad nikah. Itu enggak boleh. Kalau nyindir-nyindir boleh. Kalau di hati doang boleh. Gitu. Jangan kemudian
sembunyi-sembunyi mengadakan pernikahan. Misal kalau nikahnya di daerah, misalkan di Petamburan, masyarakat tahu dong, kita cari daerah lain, secara sembunyi-sembunyi mengadakan uqdatun nikah. Itu tidak boleh selama dia masih dalam masa iddah. Berapa masa iddahnya, Pak? 4 bulan 10 hari. Itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngadain macam-macam gitu. 4 bulan 10 hari. Wallahu alam ya. Tapi kalau nyindir-nyindir boleh. Di hatinya si suami itu, calon suaminya, boleh. Nanti saya akan nikahi bulan ini. Tapi di hati boleh. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kalian, fahzaruh, maka takutlah kalian kepadanya. Allah tahu yang kalian sembunyikan. Jangan ngumpet-ngumpet dah. Kalau ngomong pun sindir-sindiran aja, nyindir gitu loh. Jangan sampai ngomong pelaksana akad nikah, nggak boleh itu. Nggak boleh selama dia masa iddah. Kata Allah, annallaha, sungguhnya Allah mengetahui, ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kalian, fahzaru, maka Allah berpesan, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh tahu yang kalian bisikkan hatimu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Allah Maha Pengampun juga penyantun. Gitu. Silahkan nyindir-nyindir boleh, gitu. Tapi jangan ya nanti akad nikahnya tanggal sekian, padahal masih masa iddah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi melaksanakan pernikahannya di masa iddah, itu nggak boleh. Walaupun cari tempat yang nggak ketahuan, nggak boleh. Saya orang Tegal nih misalnya, istri saya misal ini Tamburan, lantas istri itu punya kenalan di sini, belum 4 bulan ke Tegal dah. Orang di Tegal kan nggak ada yang ngerti, ya kan? Nggak ada indah nikah di sana, itu nggak boleh. Allah Maha tahu, mau ngumpet di mana juga Allah tahu, nggak boleh itu. 4 bulan dulu. Begitu, wallahu alam. Terakhir ya, 3 ayat aja. La junaha alaikum, tidak dosa alaikum atas kalian, ing tallaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri-istri, malam tamassuhunna, yang belum kalian sentuh, au tafridu lahunna fariidah, atau kalian tentukan bagi mereka dengan suatu ketentuan. Boleh kita ceraikan istri kita walaupun belum disentuh, Pak, gitu, atau belum diberikan mahar. Boleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh dicerai. Mungkin ada sesuatu hal atau apalah gitu kan, itu boleh. Wa matti'uhunna, dan berilah mereka pemberian, alal musi'i, atas orang yang kaya, qadaruhu, sesuai kemampuannya, wa alal muqtiri qadaruhu, dan atas orang yang sakit atau miskin sesuai kemampuannya. Orang kaya sesuai kemampuannya, kasih dah tuh. Kalau misalkan dicerai, bantu dah istrinya itu nafkahnya gitu, sesuai kemampuannya. Kalau dia orang kaya ya agak banyak lah. Kalau dia orang yang nggak punya, ya sesuai kemampuannya. Mata'am bil ma'ruf, sebagai pemberian yang baik. Jadi jangan istilahnya, jangan dicerai lantas nggak diperhatikan nafkahnya, itu nggak boleh, Pak. Kalau punya anak gimana? Harus dinafkahi istrinya. Kalau istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, iya, tapi mampu istrinya itu. Ya, suaminya lah, istrinya duitnya banyak. Ya nggak apa-apa. Kalau istrinya itu orang nggak mampu, kita ceraikan, walaupun dia nggak punya anak, kebijakan kita bantulah.
Gitu. Yang miskin tapi Enggak punya anak. cuman jarang emang ya. Pintar ya. Tapi kalau di kampung tuh banyak Pak. Jadi cerai nih. Orang nggak punya istrinya itu ditinggal begitu aja kan sian kan ya. Dia nggak ada usaha lah gitu. Di kampung Pak. Iya. Mungkin kalau di kota bisa kerja di tanah abang kah atau apa kan ya. Nih yang apa namanya ya, yang perlu dibantu gitu loh. Jangan ditinggal begitu aja. Gitu. Tega banget itu. Haqqan alal muhsinin. Haqqan adalah hak alal muhsinin, kewajiban atas orang yang berbuat kebaikan. Kalau orang baik itu begitu. Jadi nyerahin istrinya walaupun belum disentuh Pak, masih perawan ya. Atau belum ditentukan maharnya belum dikasih itu. Maharnya belum dikasih, terus belum disentuh oleh suaminya, boleh dicerai, tapi tolong diperhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, ya nafkahlah bantuan bagi yang mampu, suami yang mampu. Kalau suaminya nggak mampu ya nggak apa-apa, nggak usah. Namanya aja nggak mampu. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.